Proses pembelahan secara langsung disebut juga dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel yang sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran yang sama dan materi genetik yang sama. Pada umumnya, pembelahan ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki inti sel atau disebut dengan prokaryotik. Pembelahan biner pada organisme prokaryotik terjadi pada bakteri. Namun, pada beberapa keadaan pembelahan sel ini juga dapat terjadi pada organisme eukaryotik, contohnya pada protozoa. Pembelahan sel yang terjadi pada organisme protozoa salah satu ini dinamakan dengan euglena. Umumnya euglena ini berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner membujur. Pembelahan biner atau disebut dengan amitosis ini banyak terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalgae. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari mitosis. Mitosis adalah suatu pembelahan sel melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Mitosis hanya terjadi sekali dan hanya berlangsung selama somatisasi. Masuk pada tahapan yang pertama di mitosis, yaitu proses profase, yaitu di fase ini terjadi beberapa tahapan dalam sel, yaitu benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Membran inti pecah diikuti membelahnya nukleus atau anak inti. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang kedua dari mitosis, yaitu tahapan metafase. Kedua kromatin dalam satu kromosom atau yang sering disebut dengan kromatin kakak beradik ini masih dihubungkan oleh satu siskromat. Nah, ciri-ciri dari metafase itu sendiri yaitu kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel. Tahapan ini dimulai dengan metafase sentral yang telah berada di kutub sel, di mana benang-benang spindle terlihat sangat jelas, kemudian benang-benang spindle mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitosis yang bagian ketiga, yaitu tentang anafase. Anafase itu pemisahan kromosom yang menjadi dua bagian yang sama dengan area yang berbeda. Nah, anafase dalam mitosis dan meiosis, tahap pembelahan sel di mana kromatin yang terpisah atau pasangan kromosom seperti homolog, seperti pada pembelahan meiosis pertama, bergerak menuju kutub berlawanan dari alat gelendong. Nah, anafase didahului oleh metafase, di mana kromosom berbaris di sepanjang garis tengah sel, dan diikuti oleh telofase yang merupakan langkah terakhir sebelum sel membelah menjadi dua sel anak. Selanjutnya itu ada telofase. Telofase adalah tahap akhir dari pembelahan sel. Berhentinya pembelahan sel ditandai dengan adanya rekondensasi kromosom yang menjadi benang-benang kromatin dan membentuk membran inti kembali. Ciri-ciri telofase dapat terlihat dari setelah fase sebelumnya selesai. Selanjutnya itu ada ciri-cirinya. Pertama, terbentuk anak inti pada kutub sel. Kedua, kromosom di kutub mulai berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Selanjutnya, membran inti terbentuk kembali segera diikuti sitokinesis. Selanjutnya itu ada fungsinya. Fungsi dari telofase ini, fase mitosis kelima dan terakhir, proses yang memisahkan materi genetik duplikat yang dibawa dalam inti sel induk menjadi dua sel anak yang identik. Fase ini setelah kromosom berpasangan yang direplika terpisah dan ditarik ke sisi atau kutub sel yang berlawanan.